pilihan, dengarlah panggilannya. Bilangnya ku genapi firman-Nya, sekarang lawan. Berdiri bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini mari maju, umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilih, dengarlah panggilannya. Ku genapi, sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju. Umat pemenang, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Dan kemuliaan bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Dan kebenar sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ialah Raja. Sekali lagi mari kita semua. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Haleluya. Sekaranglah waktunya. Berdiri bagi Indonesia. Bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pemenang. Bukan bagi. Nyatakan kemuliaan, bukan bagi. Nyatakan kebenarannya. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut semua lidah bersaku Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi, ya amin. Kita harus bersuka cita ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan. Kita bertemu dengan Bapa kita di sorga, karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang lain. Ketika kita tidak berdaya, tak ada manusia yang seringkali menerima kita apa adanya. Hanya Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Buka hati pikiran jiwa kita. Hanya Tuhan yang tahu sedalaman hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan keadaan kita. Mari dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga saat ini, itu karena kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau berikan kami kesempatan supaya kami bisa kembali hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kami, memperbaiki diri kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami perlu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk mengutamakan Tuhan lebih
kembali bersama dengan Engkau Tuhan, yang dimana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Kami mau rindu bersama dengan Tuhan, pada akhirnya ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang bersekutu, kami datang mendekat kepadamu, kami datang untuk senantiasa rindu hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di akhir-akhir hidup kami, dengan keadaan bangsa kami yang terjadi, tolong kami Tuhan, agar hidup kami tetap bersinar, agar hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, pulihkan hati bangsa kami kembali kepada Tuhan. Kami mau bangsa kami diberkati, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dijamah, Indonesia semakin diangkat Tuhan untuk menjadi berkat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Biarlah dengan keadaan yang terjadi, kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan, membawa damai, membawa kasih, mendoakan bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami beribadah Tuhan, kami mau memperbaiki hidup kami lebih lagi Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hati-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdiri di tempat ini untuk menjadi berkat. Kami ada di tempat ini untuk menjadi saksi terang-Mu. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hati Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan hati, pikiran, jiwa kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami makhluk ciptaan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan yang sudah menciptakan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Kuasa kegelapan yang tidak senang, yang membuat kami tidak fokus beribadah, membuat mengintimidasi hati, pikiran, jiwa kami dengan berbagai persoalan kehidupan, saat ini kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berkaryalah di tempat ini Tuhan, jamah hati umat-umat-Mu, sehingga kami pulang tidak sama ketika kami datang, karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Semua umat Tuhan yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Tempat teraman kita ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan, kita dipulihkan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan damai sejahtera. Haleluya.
naik terus, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tampil lebih dari seorang pemenang. Amin. Jangan pernah ragukan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan puji hari ini bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Itulah janji Tuhan ketika kita tetap percaya, bersandar, berjalan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, boleh saudara salam satu dirikan yang lain. Mari katakan, Tuhan memberkatimu. Tuhan pasti memberkatimu. Haleluya, Tuhan memberkatimu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan, tak pernah hidupku. Amin. Haleluya. duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang percaya, yang mengalami kekuatan kita hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita akan berjalan dengan Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang akan menopang seluruh kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu boleh berdiam, duduk di kaki Tuhan, boleh duduk dengan tenang, menikmati, bahkan kita menyanyikan pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Haleluya.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
besar, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus Hosua Hamasiah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, yang sudah mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Engkaulah Tuhan yang hidup. Urapilah kami, Roh Kudus. Jelikan dan bukalah mata hati kami. Ambillah selubung-selubung kegelapan, selubung-selubung kebodohan, selubung-selubung keduniawian. Hati kami mau berbalik kepada Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami. Lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari segala tipu daya iblis. Lepaskan kami dari segala penyesatan, kesesatan dunia yang lahir oleh hawa nafsu, oleh kedagingan, kesombongan, keangkuhan kami. Patahkan itu di dalam nama Yesus. Di hadapan Tuhan kami merendahkan hati. Di hadapan Allah kami merendahkan hidup kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Buanglah hati yang keras, berikanlah hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran akan Tuhan, supaya kami Tuhan mengenal Engkau dengan roh pengenalan yang benar. Kami mengenal, kami memahami, merasakan kasih cinta kasih Allah yang luar biasa. Kami dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, akan kerajaan sorga yang kekal sebagai tujuan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah karena akhir bulan ya, dan di ujung-ujung tanggal 31? Baik, saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah yang akan kita baca bersama-sama dalam kitab Yakobus. Ya, iman yang kosong atau iman yang mati. Nah, ini yang bahaya. Gak taunya kita punya iman kosong. Gak taunya kita punya iman yang mati. Ya, kita baca dulu firman Tuhan Yakobus pasal 2. Kita baca berganti-gantian dari ayatnya yang ke-17 saya baca. Nanti Bapak Ibu baca 18, silakan baca di monitor. Ya, nggak usah lihat HP-nya, baca di sini supaya tegak kepalanya sedikit ya. Amin. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Lanjut 22, 3. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ada satu contoh.
Iman yang kosong, iman yang seperti apa? Nah saudara, apakah kita selama ini menyepelekan iman tanpa perbuatan? Nah, di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bukakan sejelas-jelasnya. Ya, saya sangat pede menceritakan ini. Baik, saudara, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam ayatnya yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Ya, saya percaya, itu baik. Dikatakan itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iman apakah sebuah kepercayaan, sebuah teori? Nah, saya akan jelaskan ayat ini supaya kita tahu iman yang seperti iblis punya itu juga yang kita punya atau berbeda enggak? Karena iman itu memang tentang sebuah keyakinan dan sebuah kepercayaan. Nah, saudara, saya pakai contoh begini. Ya, saya tanya Jeprianus, ini mimbar terbuat dari apa? Betul nggak? Nah, ketika saya bertanya Jeprianus, ini mimbar terbuat dari apa? Jawab, baik. Baik, well, ya, nobly. Saudara, sama dengan iblis. Iblis percaya kepada Allah yang bangkit, percaya, baik. Iblis juga percaya hanya ada satu Allah saja, dia bilang percaya. Dan jawabannya well, good, baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan setan punya hal yang sama. Tapi kenapa itu menjadi iman yang kosong? Kenapa itu menjadi sebuah iman yang mati? Nah, kalau saya bertanya sama Jeprianus, dari apakah mimbar terbuat? Dari kayu. Nah, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan? Kau ambil kayu, kau ambil gergaji, kau ambil pahat, kau ambil paku, kau buat. Engkau buat mimbar ini. Engkau berbuat, engkau bertindak, engkau bekerja. Maka iman itu akan menjadi sebuah karya dari perbuatan. Amin. Itulah iman yang disertai perbuatan. Saudara, ketika Allah berkata kepada Nuh, akan kucurahkan air bah, semua orang akan binasa, cuma kau yang selamat. Dia percaya. Amin. Hanya kamu yang selamat. Setelah itu apa? Kau buatlah bahtera. Kau ambil kayu gofir. Kau bikin panjangnya 150 hasta, lebarnya 30 hasta, 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kau potong-potong, kau lem dengan ter dan gala-gala. Lalu Nuh membuat bahtera itu dengan petunjuk, dengan pimpinan Tuhan, sehingga jadilah sebuah bahtera. Sehingga ketika air bah turun, Nuh masuk ke bahtera itu. Itulah iman yang tidak sama dengan iman iblis. Nah, saudara, di sini dikasih sebuah contoh. Makanya kalau orang Kristen hanya punya nilai teori kepercayaan, semua kita percaya siapa Yesus, kebangkitan Yesus,
percaya kuasa Allah, Roh Kudus, semua kita percaya. Dan Tuhan bilang well, Tuhan bilang good, tapi sama dengan iblis. Karena engkau hanya berpangku tangan dan engkau tidak mampu berbuat. Dan Allah mendapati iman itu kosong. Ayat ini mengatakan, saudara, ya, ayat 20. Kembalikan kepada ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang kosong. Saudara, puji Tuhan ada ayat di bawah. Bukankah Abraham, nah, untuk membuktikan imanmu kosong atau berisi, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah? Saudara, iman Abraham itu bukan amplop kosong. Waktu saya menikah dengan istri, pesta nikah kami, ada yang ngasih amplop kosong. Gak tahu Pak Sritoma. Gak ada, berarti Pak Sritoma baik. Ya, waktu itu sempat viral di YouTube ya, atau di Facebook. Saudara bisa bayangkan gimana perasaan saya ketika buka amplop Zo. Bayangkan ketika kita sama Tuhan yang kita kasih amplop kosong. Pernah gak? Karena sama Tuhan kita tidak pernah mau ngasih yang full. Saudara, ke rumah Tuhan, ke rumah pesta, pilih mana? Ya, pergi ke rumah doa atau pergi ke arisan, pilih mana? Nah, saudara, anak-anak kita pilih ibadah ke gereja hari Jumat dengan gotong royong, pilih mana? Nah, sering kali kita kasih amplop kosong sama Tuhan. Ketika kita memilih dunia ini, itu ciri-ciri iman yang kosong. Saudara, nah, ketika Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, ini tidak iman kosong. Oh Tuhan, hatiku sudah kuserahkan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu iman. Tidak pernah Abraham memberikan kepada dunia. Tidak pernah Abraham memberikan kepada siapapun, kepada komunitas manapun, kepada punguan manapun. Tidak pernah Abraham memberikan lebih daripada untuk Tuhan. Ya, nah, saudara, dia memberikan satu persembahan yang tidak pernah dia berikan seperti itu di luar sana. Tak sumbangan apa? Coba kita kalau untuk Tuhan naik pujian apa? Persembahan kami sedikit sekali. Saudara, mana lebih banyak uangmu traktir teman daripada Tuhan?
Jadi mau kita bilangnya kita kasih sama Tuhan kosong, ya. Orang kalau sama Tuhan mendadak pelit. Orang kalau sama Tuhan mendadak miskin. Orang kalau sama Tuhan mendadak jadi orang paling susah. Nah, saudara tahu itu imannya iblis. Itu imannya setan. Saudara, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Allah berkata, Abraham, ini persembahan yang tidak pernah diminta oleh Tuhan, ya, tapi ini persembahan yang isinya bukan amplop kosong. Gak bisa Abraham hanya memberikan kakinya Ishak saja. Ya, tidak bisa Abraham hanya memberikan tangannya saja. Abraham tidak bisa hanya memberikan sepatunya Ishak, bajunya Ishak. Dia harus memberikan semuanya. Makanya dikatakan ketika Allah berkata, Abraham, persembahkan Ishak sebagai persembahan yang terbaik yang dimiliki oleh Abraham. Itu untuk membuktikan iman yang tidak kosong, saudara. Itu untuk membuktikan bahwa di hati Abraham hanya ada Allah yang tertinggi. Nah, itu makanya dikatakan bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran karena dia memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Kecewa nggak saudara kalau ada orang yang menyalam saudara dengan amplop kosong? Ya, begitu dibuka, zong, gak ada isinya. Betapa jahatnya orang tersebut. Pernah gak saudara mendengar cerita orang membayar dulu? Sekarang udah gak pernah lagi ya. Bayar dengan cek kosong. Ya. Nah saudara, apalagi sekarang zaman digital, banyak penipu. Jadi saudara, yang semuanya itu hampa. Nah, kalau iman kita juga di dalamnya kosong, tidak ada persembahan untuk Tuhan, gak ada nilai persembahan untuk Tuhan, itu gak ada. Ayo coba cek. Dan kita bisa buka memori kita. Ya, mana yang menjadi nilai persembahan? Karena ketika Allah berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak, apa jawaban Abraham? Hineni, saya siap. Saya siap. Walaupun yang dia punya itu satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, dari sinilah kita melihat, ya, ternyata kalau iman kita itu kosong. Ayat 26, bahaya saudara. Ya, ayo baca Yakobus 2 ayat 26. Begini firman Tuhan, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh
adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan adalah. Nah, ulang ya. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan-jangan yang kita punya adalah iman yang mati. Kita hanya menjalankan ritual agamawi, hanya kita jalankan secara formalitas, tapi tidak pernah hidup dengan perbuatan-perbuatan kita. Ketika Tuhan mengatakan kamu jadilah terang, ketika Tuhan mengatakan jadilah garam, bahwa terang akan mengalahkan gelap. Saudara yang dikasih oleh, di sini tubuh tanpa roh sama dengan iman tanpa perbuatan. Tubuh disamakan dengan iman, dan roh disamakan dengan perbuatan. Saya kasih contoh sederhana. Jumpalah kita mayat di depan kita. Nah, supaya kita sadar saudara bahwa ada yang menghidupkan iman itu. Ada mayat di depan kita yang siap mau diantar ke kuburan. Matanya ada. Kalau ada mata mayat itu, tapi bisa melihat. Tidak, matanya masih ada. Kakinya masih ada. Bisa jalan. Mulutnya ada. Masih ada. Tapi bisa ngomong. Nah, pertanyaannya, kenapa mulut ada tidak bisa ngomong? Kaki ada tidak bisa berjalan. Mata ada tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya roh. Jangan-jangan kita sudah separah itu terhadap Tuhan, sehingga apapun firman Tuhan tidak ada kita mau melakukannya. Kita hanya mau duduk manis, menyanyi, memuji. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu harus bisa membalas yang jahat dengan yang baik. Kamu harus bisa mendoakan musuhmu. Kamu harus bisa mengampuni orang yang bersalah 7 kali 70. Kamu harus bisa berkorban, memberi kepada Tuhan. Sampai di situ orang mati. Dia hanya punya tubuh, punya tangan, tapi tidak bisa digerakkan. Saudara tahu apa itu artinya? Punya mata tidak melihat, punya tangan tidak bisa bergerak, bekerja, punya kaki tidak bisa melangkah, punya mulut tidak bisa berkata-kata. Itu artinya berhala. Itu artinya patung. Punya hidung tapi tidak bisa mencium. Sama dengan siapa disamakan? Dengan berhala. Dengan siapa disamakan? Dengan patung. Makanya kalau engkau hanya percaya, setan juga percaya. Sampai di titik itu kita sama dengan iblis. Jadi sama dengan iblis itu bukan hanya karena kita bandit. Sama dengan iblis itu bukan hanya karena kita berzina, perampok besar. Halo, sama dengan iblis itu bukan hanya karena kita seorang penzina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya sedikit yang memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Ya, satu. Saudara lihat pohon yang pernah dikutuk oleh Yesus, pohon apa? Pohon ara. Ayo kita baca. Ya, supaya saudara tahu kenapa dia dikutuk. Tahu kan kenapa dikutuk? Karena tidak berbuah. Ya. Well, good. Nah, kita kalau teori percaya.
Tapi apakah itu sudah menjadi iman yang hidup? Nah, ayo kita baca ya. Markus 11 ayat 20. Ya. Markus 11 ayat 20. Ini saya kasih contoh. Ayat 20 saya baca, ayat 21 Bapak Ibu yang baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lanjut. Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara? Di ayat lain berkata, Yesus mengutuk pohon ara karena tidak ketemu buahnya. Yang diketemu hanya daunnya saja. Dan kalau saudara baca Alkitab lagi, ada dikatakan itu kan karena tidak berbuah, karena waktu itu tidak musimnya. Ayo, siapa yang tahu? Ketika Yesus melihat pohon ara, dia tidak temukan buah. Yesus kutuk langsung. Dan bagi kita yang pernah baca Alkitab, tahu itu cerita. Saudara, waktu istri saya hamil anak pertama, ya istri saya dikuret. Di minggu yang ke-10 waktu kami periksa di dokter di awal bros, kan waktu itu udah 2 kali, ternyata benih embrio yang masih berapa minggu waktu itu hampa, kosong. Dan waktu itu dokter bilang ini bakal akan gugur sendiri. Nah pas di minggu ke-12 atau berapa dia gugur, karena pembuahannya tidak sempurna. Ya, sehingga dikeluarkanlah itu, dikuretlah. Saudara, sampai selama-lamanya pohon ara ini tidak akan berbuah. Saudara pernah ketemu dengan pohon sawit yang saudara sebut jantan itu? Ya, pohon ara ini tidak akan menghasilkan buah karena dari bibit dia sudah salah. Kalau tadi saya sempat searching di Google, bagi orang yang nanam padi, ada yang disebut dengan gabah kosong, gabah yang hampa. Ya, kalau kita pernah makan biji durian, tiba-tiba di dalam bijinya kecil lisut, itu kalau ditanam tetap tumbuh, tapi dia tidak akan berbuah. Dia akan menghasilkan daunnya saja. Dan Tuhan Yesus tidak bisa menikmati buahnya. Apakah kita sekarang tumbuh seperti pohon ara yang tidak pernah berbuah untuk Tuhan? Karena dikatakan, diperumpamakan di bawahnya, iman itu seperti biji sesawi. Seperti biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari semua biji-biji sayuran. Kalau biji itu ditanam, maka biji itu akan tumbuh besar seperti pohon dan burung pun besar. Itu benar. Jadi ketika Yesus ingin memetik buah dari pohon ara ini, dia tidak menemukan buahnya. Mana yang Tuhan mau nikmati?
Mana yang Tuhan perlukan dari pohon ara ini tidak ada. Dia kutuk, lebih baik engkau tidak usah berbuah. Seketika itu dia pohon itu kering. Karena yang dihasilkannya hanya daun-daun saja. Tuhan tidak butuh penampilan kita. Makanya ketika Allah berkata, Abraham, kau berikan anakmu, kau korbankan anakmu, karena Tuhan ingin menikmati buahnya. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Amin. Sampai di titik itu Abraham tidak sama dengan iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya dikatakan Tuhan, jangan kamu hanya jadi pendengar saja. Hendaklah kamu menjadi pelaku. Hati-hati saudara. Kadang-kadang untuk dunia kita buat yang terbaik. Orang bisa memuji kita di tengah-tengah dunia. Anak-anak di sekolah, di kampus mungkin orang bisa puji kalian, tapi belum tentu Tuhan bisa memetik buah dari hidupmu. Halo? Oh, di hadapan manusia, di kantor, di pekerjaan kita bisa tampil menjadi orang yang hebat. Kita bisa mencapai target kedudukan. Pertanyaan saya, di hadapan Tuhan bagaimana? Ketika Yesus melihat pohon ara itu, dia berharap ada buah dari pohon ara itu yang ingin dinikmati oleh Tuhan. Ternyata pohon ara ini tidak memberikan apapun untuk Tuhannya. Ternyata pohon ara ini tidak menghasilkan sedikit pun untuk Yesus Kristus sebagai pencipta. Sehingga Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan kering. Kita untuk dunia kita hebat. Untuk dunia kita berprestasi. All out. Untuk kantor kita total. Untuk Tuhan. Dan iblis tidak melarang saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana buah yang Tuhan mau nikmati? Itu bicara tentang iman, memang Tuhan harus menikmati buah. Ya, untuk urusan dunia kita siap berkorban. Ya, kalau saudara pergi berpesta, saudara nyawer berapa? Untuk Tuhan berapa? Untuk dunia kita kelihatan baik. Untuk dunia kita kasih buah. Tapi ketika Tuhan datang kepada kita, mana buah untukku? Makanya ketika Abraham memberikan Ishak untuk Tuhannya, itu buah yang terbaik yang tidak pernah diberikan Abraham kepada dunia. Amin. Oh, enggak semua. Amin. Wah. Kita balik, dan itulah yang membuat kita sama dengan setan. Itu yang membuat kita sama dengan iblis. Saudara lihat ya. Bedanya tipis, bukan karena engkau penjahat pun. Saya kasih contoh, buka Matius 19. Matius 19 kita baca ya. Ini sudah sering kali. Tapi lihat, ketika untuk Tuhan dia tidak mau hasilkan buah apapun. Ayat 16. Silakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya kasih jemaat duluan baca. Ayat 16, 2, 3. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku
hanya baik saja, hanya satu yang baik. Tapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, silakan. 2, 3. Ya, 18, 2, 3. Terus lanjut, hormatilah. Ya, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Yesus ingin cari buah seperti tadi di pohon ara. Ya, dia secara sosial dia bagus. Secara sosial dia dikenal orang. Tapi ketika Yesus ingin cari buah yang untuk dibawanya ke sorga, mencari buah yang untuk hidup kekal, apa kata Yesus? Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Tuhan ingin memetik satu buah. Kau mau masuk sorga? Iya. Kau serius mau hidup yang kekal? Iya. Nah, Tuhan menentukan. Kalau kau mau hidup yang kekal, kalau kau mau harta di sorga, kalau kau mau kerajaan sorga, kau pulang, hartamu yang banyak itu kau jual, kasih orang miskin, datang kemari, ikut saya, dan kau punya harta di sorga. Dan Yesus tidak menemukan buah itu. Orang kaya ini dengan muka murung dan sedih, dia tinggalkan Yesus. Saudara, bisakah kita berbuah di hadapan Tuhan? Untuk dunia kita kelihatan lebih kaya. Untuk dunia kita kelihatan lebih terkenal. Tapi Tuhan tidak bisa menikmati buah orang kaya. Tuhan tidak mendapati apapun. Sehingga Yesus berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita di hadapan dunia kelihatan hebat, tapi Tuhan tidak pernah menikmati buah. Berbeda dengan Abraham, Tuhan bisa menikmati buah. Dari mana, saudara? Tadi saya kembali lagi. Pohon ara tadi bibitnya salah. Oh, kelihatan dia saleh. Tuhan, aku mau masuk surga, kelihatan rohani. Tuhan, aku ingin hidup yang kekal. Oh, kelihatan rohani. Tuhan bilang baik. Baik sekali permintaan. Ketika saudara bilang, Tuhan, aku mau masuk surga, Tuhan bilang baik. Tapi iblis juga pengen masuk surga, tidak hanya saudara. Tapi iblis nggak bisa. Karena memang iblis sudah dikunci, dia tidak bisa taat. Makanya iblis nggak mau kita taat. Engkau boleh percaya sama Tuhan, tapi jangan taat. Engkau boleh percaya kepada Tuhan, tapi jangan beri persembahanmu kepada Allah. Saudara, kita minum beberapa orang yang kita makan orang yang kita, kita merokok orang kita bayar. Mungkin orang bisa bilang engkau baik, tetapi di hadapan Tuhan tidak pernah menikmati. Jangan-jangan saudara, benih kita sudah salah. Benih kita adalah benih yang tidak akan pernah berbuah karena lahir dari jabah kosong.
dari biji yang kosong. Ya, seandainya ada salah satu pohon dari pokok sawitnya Pak Torus tidak berbuah, ditebang nggak? Dia tidak akan menunggu lama, tidak ada gunanya. Begitulah Tuhan sama kita. Untuk apa kau hidup kalau kau tidak menghasilkan buah? Karena apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus? Bapakkulah pengusahanya, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Amin. Bapak pemilik, Bapak yang akan menikmati buah. Jadi ketika pohon ara tadi tidak berbuah, dia tidak akan pernah tiba musim berbuah, dia tidak akan berbuah. Karena dari benihnya dia sudah salah. Ya, dari benihnya dia sudah salah. Di dalam Mazmur ada, saudara. Nah, orang ini di gereja, dia ikut hadir, tapi untuk Tuhan tidak pernah mau berbuah. Ya, Mazmur pasal 1, dan di sini ada sangat tipis sekali perbedaannya. Mazmur pasal 1 ayat 4. Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Ya, 2, 3. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik. Orang fasik itu seperti orang yang hidup dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Segala sesuatu kita jalankan dengan formalitas. Tapi begitu kita harus berkorban untuk Tuhan, kita memberikan buah untuk Tuhan, di situ kita mundur. Di situ kita mundur. Kita hanya mau memberikan apa kepada Tuhan? Hanya tubuh tanpa roh. Apa itu maksudnya memberikan tubuh tanpa roh? Matius pasal 15 ayat 8. Ya, saya minta Pak Taurus baca Matius 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 9. Lanjut ke 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. Saudara, hati-hati dengan perintah manusia. Hati-hati. Memang kalau perintah Tuhan itu nyakitin kok. Perintah Allah itu menyakiti daging kita. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Apa itu bibir? Tubuh, jasmani. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, yang lebih parah, udah bibirnya nggak memuji, hatinya pun jauh. Saudara kalau ke gereja nggak ada itu ngapain? Ya, kalau di sekolah minggu saya bisa teriak-teriak, tanya anak-anak ini. Di remaja kalau nggak nyanyi saya tegur langsung, nyanyi! Iya, tanya anak-anak saudara, kau pernah nggak ditegur pastor kalau baptian nggak nyanyi? Jadi ngapain? Nah, nyanyi aja malas, apalagi hatinya jauh. Terus kita jalanilah ini berminggu-minggu, bertahun-tahun jadi orang Kristen yang seperti ini. Terus kita pikir kita sudah beriman. Padahal Tuhan akan bilang, hei pembuat kejahatan,
aku tidak kenal sama kau. Apakah ibadah ini kita hanya jalani secara formalitas? Oh, aku tadi sudah ke gereja. Makanya saudara, iblis tidak pernah keberatan saudara ke gereja. Silakan engkau ke gereja. Sampai di gereja kau tidak usah nyanyi. Kalaupun kau nyanyi, hatimu jauh. Ayo, hatimu di mana sekarang? Jadi Tuhan tidak temukan buahnya. Hati kita jauh. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, ini lebih keras lagi Tuhan ngomong ya. Matius 7. Ayo saudara lihat. Matius 7. Saya minta Pak Silikoma baca. Ya. Ayat 22. Ayat 21. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Kalau Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kasih Ishak. Kalau Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, aku mau Ishak. Ya, Ishak dikasih. Jangan kita kasih yang lain sama Tuhan. Makanya dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Tuhan? Abraham kasih anak. Apa kehendak Yesus? Itu ada pohon ara. Mari kita petik buahnya. Ketika Yesus dekati, tidak jumpa buahnya. Percuma kau hidup kalau tidak ada yang Tuhan terima dari hidupmu. Amin. Jadi jangan saudara pikir kita semua udah selamat. Oh, dia rajin ke gereja. Bersyukur saudara yang rajin ke gereja. Tapi mana buah yang Tuhan bisa cicipi dari hidup kita? Itulah persembahan yang lahir dari perbuatan kita. Amin. Iya. Ketika saya tetap akan bilang, perpuluhan itu milik Allah. Bisakah Tuhan nikmati? Apapun sekarang cerita orang di YouTube, oh jangan ngasih perpuluhan karena akan memperkaya pendeta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hidup dari yang saya kerjakan. Jangan saudara takut saya pengen kaya dari perpuluhan. Karena saya tidak ambil persembahan ini. Saya sudah salibkan dulu diri saya. Kalau saya mau kaya, lebih bagus saya bekerja. Kalau pengenlah saya ini kaya Tuhan, aku pengen kaya. Tidak akan kudoakan dari sini. Jujur. Saya sudah beres di situ. Tuhan tahu, istri tahu, keluarga saya semua tahu. Saya tidak munafik di situ. Kalau saya mau kaya, tidak perlu saya munafik. Saudara mengembalikan perpuluhan itu engkau mengembalikan untuk Tuhan yang menikmati buah. Saudara lihat hidup saya kan begini. Ada mobil pakai mobil, ada motor pakai motor. Jadi saudara, saya sedang aja minjam pakai mobil. Nanti ada yang mau merentalkan mobil sama saya. Dia akan direntalkan. Saya nggak mau. Aku pakai Honda saja. Ada saudara.
Ada lagi yang mau bayarkan DP. Saya DP ya, nanti lanjutkan. Saya juga tidak mau. Tidak mata duitan, saudara. Maaf ya, bukan saya mau memuji diri. Tapi saudara, ini semua saya pertanggungjawabkan. Saya mau kasih buah saya yang manis, saudara. Jadi kapan kita harus berbuah? Ibu janda yang miskin itu dia bisa semiskin-miskinnya ibu janda. Dia berikan semua yang ada padanya demi supaya Tuhan bisa menikmati. Orang muda yang kaya tadi bukan perampok. Orang muda yang kaya tadi bukan orang di luar preman, penjahat, bajingan. Dia seperti sekam yang di dalamnya tidak ada isi. Seperti gabah tapi tidak ada beras di dalamnya, tidak ada bijinya. Engkau hampa. Seperti tubuh tidak ada rohnya, engkau mati. Dan setiap tahun kita berjalan begitu terus, sehingga kita tidak pernah menghasilkan satu buah yang lebat bagi Tuhan. Nah, jangan-jangan kita sama. Iman yang kita warisi jangan-jangan iman yang persis sama dimiliki oleh setan. Jangan-jangan iman yang kita warisi kalau hanya begini-begini saja, tidak pernah ada buah yang Tuhan nikmati dari hidup kita. Tidak ada persembahan dari hidup kita yang lahir dari hati yang hancur. Dikatakan bahwa setiap orang berseru Tuhan, akan ada sesuatu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Itu yang mau dicari Tuhan. Siapa yang menjadi pelaku dan tidak menjadi pendengar. Itulah yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudara, ya, itu yang mau dikatakan. Izinkan Tuhan menikmati buah dari hidup kita. Tuhan tidak mau cari, Tuhan bukan berteduh di bawah. Yesus tidak hanya mau cari untuk sampai tidak hanya di bawah nanas, bagaimana mau membuat. Kalau di dunia luar bisa lumbang ini. Ya, di pesta saudara bisa sawer ini. Mungkin engkau bagi dunia buahnya manis. Tapi apakah Tuhan sudah menikmati buah? Bagi dunia kita sibuk. Ya, saudara, bagi dunia kita bisa 8 jam, 10 jam. Kita bisa berpesta dari pagi sampai malam. Bisa on. Ya, kita bisa menari tabola balik. Sampai tabola balik tempat tidur pun bisa. Tapi sama Tuhan, mau nyanyi gak sampai tabola balik? Dulu rambut ade merah, sekarang
Dulu rambut adik kepang dua, sekarang rambut merah. Nah, bagi dunia kita makin cantik aja. Sejak pulang merantau, adik makin lama makin cantik. Bikin kakak tak bola balik. Sama Tuhan sudah makin cantik apa enggak? Bikin Tuhan ngelek terus, ini anakku. Semenjak selesai kuliah dia tambah cantik aja di hadapan Tuhan. Ini anakku semenjak diterima kerja dia tambah manis. Dulu rambut kepang dua sudah merah-merah, sekarang di gereja. Kita cantik bagi dunia tapi belum tentu cantik sama Tuhan. Dulu sebelum kita dapat kerja, kita rajin ke gereja minta doa. Tuhan, aku ingin Tuhan dapat kerja yang setelah dapat kerja, tidak pernah Tuhan jumpa lagi. Dengan aku sibuk Tuhan. Untuk dunia kita bisa kasih yang terbaik sama Tuhan. Halo. Mari kita datang sama Tuhan. Inilah rinduku. Inilah gigi. Karena ini, saudara, Abraham, dia sangat rindu persembahannya itu manis di hadapan Tuhan. Jangan engkau hadirkan dunia bisa nikmati, tapi Tuhan tidak bisa. Siapkan hati saudara. Inilah rinduku kepadamu, kepadamu segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, memujimu. Ku memuja, ku memuja ya Allah. Ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku.
persembahannya Abraham. Tuhan menikmati dan Tuhan bangga bahwa dia mendapatkan buah yang dipersembahkan Abraham tidak seperti yang diberikan Abraham kepada dunia. Kalau pemberianmu kepada dunia masih lebih baik daripada kepada Tuhan, imanmu masih sama dengan iman setan. Kalau pengorbananmu akan dunia masih lebih baik daripada korbanmu iman kita iman yang kosong. Sekarang renungan ini, jangan sampai Tuhan kita, aku tidak kenal kau. Kalau kita hanya modal air muda bersuara jual-jual, padahal Tuhan tidak temukan ada satu perbuatan yang dia bisa nikmati dari hidup kita. Saya tanya hati saudara, apa perbuatanmu yang sudah dinikmati Tuhan? Kalau belum ada, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan nanti berkata, aku tidak kenal. Karena memang tidak ada yang dinikmati Tuhan dari hidup kita. Kita menyanyi di gereja, hati kita jauh dari Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau menyanyi. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Milikilah iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Seperti Abraham memberikan Ishak sebagai persembahan. Itulah iman yang disertai perbuatan, di mana perbuatan Abraham dinikmati oleh Tuhan, dirasakan oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak menerima Ishak itu. Ishak justru diganti Allah dengan seekor domba. Karena Allah sudah tahu isi hati Abraham. Izinkan Tuhan melihat hatimu saudara. Apakah benih yang baik, bukan benih yang hampa? Kalau benih kita hampa, selama-lamanya tidak akan berbuah. Itu akan dikutuk seperti pohon ara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan sebagai orang yang mau menyenangkan hati. Tuhan, ampuni dosa kami supaya kami punya iman yang hidup, iman yang menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan, yang bisa Tuhan nikmati melihat perbuatan-perbuatan kami anak-anaknya menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami Tuhan dapat menjadi pohon yang diberkati Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang setiap kali musim berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami mau Tuhan buah kami dinikmati Tuhan. Segala roh kesombongan duniawinya yang selama ini tapi untuk dunia, dunia yang nikmati buah kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kami ingin dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai satu hari nanti Engkau berkata, Engkau tidak kenal. Tuhan, ampuni dosa kami supaya kami berbuah, dan Tuhan kamilah pribadi Allah yang menikmati buah terbaik kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan kami yang sesuai atas firman, perbuatan-perbuatan kami yang sesuai dengan perintah-perintah-Mu, sekalipun itu menyakiti daging kami, sekalipun itu harus merendahkan kesombongan kami, keangkuhan kami. Biarlah kami menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi ranting dari pokok anggur yang menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami ingin memiliki iman yang hidup, tidak iman yang mati. Kami ingin memiliki iman yang hidup, tidak iman yang kosong. Kami ingin memiliki tubuh sekaligus rohnya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah yang percaya kepada firman, supaya kami semua jemaat di GPI yang hari ini mendengar firman-Mu. Kami tidak hanya basa-basi untuk minta surga, tapi kami punya harta di surga. Kami punya kerajaan surga. Kamilah anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah, yang mewarisi janji, yang mewarisi firman Allah yang kami imani dan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari bukan sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa biar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan suatu hal kebiasaan ketika kita ada dalam gereja, tetapi menjadi persembahan ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan. Mereka tidak pernah dengan tangan yang kosong, diharuskan membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan, yaitu terlebih hidup kita. Ketika hidup kita persembahkan, otomatis yang ada pada kita, semua yang dari Tuhan, kita mau kembalikan, karena itu tidak akan pernah hilang. Dunia ini akan hilang, tetapi berkat dari Tuhan tidak akan pernah hilang. Itu yang akan kita pakai menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur nafas hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami masih bisa menikmati kehidupan ini. Kami masih bisa di mana hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tetapi biarlah kami senantiasa ingat, yang sampai hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami berbuah, dinikmati yang terutama yaitu pribadi-Mu Tuhan, sehingga Engkau dapati bahwa kami manusia, kami ciptaan Tuhan yang membanggakan hati-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan pakai kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami dapat menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, semua yang ada pada kami itu milik-Mu Tuhan, kepercayaan-Mu. Ajar kami untuk taat melakukan seperti Abraham melakukannya, karena itu tidak akan pernah hilang menjadi benih selama-lamanya buat kami. Oleh sebab itu apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan, kami tidak dapat membalas pengorbanan kasih Tuhan, di mana Tuhan masih beri kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami, untuk kami masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan, kami beri yang terbaik buat Tuhan, karena ketaatan kami kepada Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, karena Tuhan terlebih lagi mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Ajar kami menghargai, ajar kami menghormati Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya debu dan tanah. Ajar kami ingat, ajar kami hormat, ajar kami takut akan Tuhan, sehingga kami tahu ketika kami pergi dan berada, hanya Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami berikan yang terbaik dari hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akan pujian suka-sukamu Tuhan, karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oleh kuasa darah
Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar saya akan membacakan warta